Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya mau oprek-oprek sedikit ya. Punya baterai bekas laptop, modelnya lithium ion tapi bentuknya persegi, mirip baterai handphone. Jadi saya mau explore, saya mau manfaatkan ini buat baterai cordless 21 volt. Kebetulan satu kepingnya itu 3,7, jadi kita butuh 5 keping. Ya ini eksperimen aja, kalaupun berhasil nanti ya nggak bakal bisa sampai dia menyamakan dengan baterai cordless aslinya ya. Nah untuk selanjutnya coba kita bongkar dulu nih bekas baterai yang lama, lalu kita susun secara seri ya, seperti halnya baterai 18650 tapi kita tumpuk seperti ini. Jadi mudah-mudahan sih nanti masuk ke dalam boxnya ya. Oke, setelah kita pastikan susunannya seri dan jangan sampai nanti dia bersentuhan nih, takutnya short korslet bisa terbakar. Oke, lanjut kita satukan dulu ya, terserah teman-teman mau pakai isolasi, mau pakai karet atau mau dilem juga boleh. Lalu kita hubungkan serinya, kebetulan karena posisinya seperti ini jadi mudah sekali untuk penyambungannya. Tinggal kita satukan antara plus dan minus sampai nanti kita dapatkan plus dan minus sebesar 21 volt ya, atau 19 volt. Lalu kita solder seperti ini. Soldernya juga mudah karena bawaannya itu ada nikelnya, jadi nggak terlalu susah juga untuk menyolder. Tinggal kita kasih timah. Oke, setelah itu kita cek dengan menggunakan avometer ya, tentunya mau avometer digital atau analog ya bebas. Lalu setelah tegangannya kita dapatkan ya, ini estimasi sih karena memang baterainya itu udah drop banget, jadi harus dicas dulu nih ya. Kalaupun nanti ada tegangannya ya sekitar 18 atau 17. Lalu saya coba untuk memastikan pakai adaptor. Di sini pas dicas 19 volt itu masuk sekitar 0,8 ampere. Oke, sembari kita menunggu untuk proses charging, kita siapin dulu nih BMS-nya yang bawaannya, karena memang kabelnya pendek, lalu kita sambung dengan kabel. Oke, untuk plus minus, kemudian B1, B2, dan B3 dan B4-nya. Jadi harus terpasang juga ya, supaya nanti kalau misalkan proses charging ini baterainya itu searah, pokoknya searah sih namanya, merata untuk proses pengisiannya, jadi nggak pincang. Jadi untuk mendeteksi juga kalau misalnya salah satu baterai itu ada yang sudah soak atau sudah drop, itu nanti bisa kedeteksi dari BMS. Oke, yang pertama kita coba untuk sambung kutub positif dulu nih ya, di bagian yang sudah kita tentukan. Kemudian di B4 nya itu di tegangan kalau nggak salah sekitar 16 volt ya, di 16 volt. Nah kemudian di B3, setelah B4 ke B3 itu di tegangan berapa sih, 12 volt. 12 volt itu kita ukur dari negatif ya, negatif baterai. Kemudian B2 nya di 7 volt. Oke, B2 nya di 7 volt kita sambungkan. Kemudian B1 nya di 3,7 volt. Nah terakhir itu di negatifnya. Nah setelah itu sudah selesai nih. Oke, kita solder lagi. Ini tadi berapa ya, B1 ya, terakhir untuk B1. Kemudian yang terakhir adalah negatif ya, kabel warna hitam. Ini untuk tegangan input indukan dari yang kabel yang besar tuh, yang pertama yang ada paling ujung yang warna merah, kemudian yang kabel hitam. Nah untuk kabel B1, B2 sampai B4 itu untuk balancing aja sih di BMS. Oke, setelah itu kita rapikan ya, kita rapihin kabelnya supaya nanti bisa masuk ke kotaknya nih. Nah seperti biasa kita cek lagi tegangannya, nanti dapat nggak. Oke, terukur 18,7. Lalu kita coba untuk di Warage Impact
Ya, tegangannya udah masuk tadi 18. Kita tes dulu karena ini masih kosong atau ada tegangan sedikit, mungkin ampernya juga nggak terlalu tinggi, jadi baterainya terindikasi di situ cuma 1 bar doang. Saya juga kurang tahu nih torsinya ini kuat atau enggak gitu ketika dicas nanti full. Oke, setelah itu kita masukkan aja ke dalam boxnya, ya kan. Dalam boxnya kita pasang. Kalau misalnya ini kan saya coba, nih kan oblak nih ya, oblak kocak-kocak. Nah ya udah, akhirnya saya akalin, saya ganjel dengan karton kardus. Oke, singkat cerita ini sudah saya ganjel, sudah saya cas, sudah penuh ya, di cas bawaannya itu yang 21 volt. Kita ukur terbaca 19 lebih. Oke, di sini kita tes lagi dengan Range Impact. Nah, memang ini baterai kita juga nggak bisa mengharap torsinya itu kuat ya, cuma sekedar untuk roofing atau skrup sih masih oke lah ya. Ini juga udah bisa dipakai buat skrup roofing di besi 3 mili. Kemudian kita cobain di blower DC, alhasil masih oke sih, masih bisa nyala gitu kan. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan baterai bawaan yang 18650 sih, ini masih jauh, karena di sini memang kategorinya bukan baterai high drain ya, karena untuk baterai laptop. Oke, karena udah bisa untuk device ini, kita coba di adaptor regulator ya, yang sudah saya buat adaptornya itu di video sebelumnya. Ya, intinya adalah bisa sikat ya. Jadi dari tegangan input 21 bisa kita step down nih jadi variable voltage, ya kan, bisa buat DIY, bisa buat cek-cek. Oke, mungkin itu saja ya untuk oprekan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.